Baik anak-anak ibu, kita lanjut kembali ya belajarnya. Ya, kita belajar bahasa Indonesia di halaman 118 ya. Di sana ada bacaan tentang si kancil, anak sapi, dan juga sang petani. Nah, anak-anak ibu, cerita ini merupakan cerita dongeng ya. Nanti akan ibu bacakan, kalian dengarkan dengan seksama ya. Karena nanti dari bacaan ini akan ada soal. Nah, buat anak-anak ibu semuanya, mohon diperhatikan dan juga disimak apa yang ibu bacakan ya. Kalau kalian sudah buka bukunya, kalian boleh juga ikut nyimak ya. Nah, si kancil, anak sapi, dan sang petani. Di suatu hutan terdapat padang rumput yang luas. Rumput yang begitu hijau dan subur membuat kawanan sapi datang untuk memakan rumput. Di antara kawanan sapi terdapat anak sapi yang sangat aktif. Anak sapi itu meminta izin kepada ibunya untuk bermain di dekat sungai. Ibunya mengizinkan, namun mengingatkan anak sapi agar tetap berhati-hati. Anak sapi segera menuju sungai. Tiba-tiba anak sapi mendengar suara yang meminta tolong. Anak sapi mendekati sumber suara. Ternyata ada seorang petani yang kakinya tertimpa pohon. Anak sapi, dapatkah kamu menolongku? Pinta sang petani. Baiklah, aku akan menolongmu, jawab anak sapi. Anak sapi berusaha mendorong batang pohon besar itu. Namun, batang pohon itu sangat besar. Tak lama kemudian datanglah si kancil. Anak sapi bertanya, "Kancil, bisakah kau membantuku menyelamatkan sang petani?" "Baiklah anak sapi, mari kita bersama-sama mendorong batang pohonnya," ajak si kancil. Dengan bekerja sama, akhirnya sang petani selamat. Ia dapat terlepas dari batang pohon yang menimpanya. Sang petani mengucapkan terima kasih kepada si kancil dan anak sapi yang telah menyelamatkannya. Nah, itulah cerita antara si kancil, anak sapi, dan sang petani. Nah, di sana dapat kita simpulkan bahwa si kancil adalah seekor hewan yang sangat baik. Begitu juga dengan anak sapi. Kenapa baik? Karena mereka mau menolong si petani yang sedang kesulitan ataupun meminta bantuan. Karena apa? Sang petani tertimpa pohon kakinya. Nah, keduanya atau si kancil dan anak sapi tidak membiarkan sang petani begitu saja. Mereka saling bergotong royong. Mereka bekerja sama untuk mengangkat pohon yang menimpa kaki si petani. Nah, anak-anak ibu, kalian juga harus mau membantu teman-teman kalian apabila ada yang kesulitan ataupun kesusahan. Contoh kecilnya saja, jika ada teman kalian yang terjatuh saat bermain, contohnya bermain sepeda, jangan kalian tertawa, jangan kalian biarkan begitu saja, tetapi tolonglah dia agar dia bisa bangkit dan juga dia pasti akan ingat kebaikan kalian yang kalian lakukan ya. Nah, itulah pesan dari cerita si kancil, anak sapi, dan sang petani. Nah, anak-anakku, setelah itu kalian boleh buka bukunya di halaman 120. Di sana ada soal, yaitu melengkapi kalimat. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, di dalam kotak ada beberapa kata. Nah,
kata-kata yang di dalam kotak tersebut itu kalian cocokkan pada garis ataupun yang ada titik-titik di sana ya. Contoh, anak sapi sedang titik-titik di sekitar sungai. Nah, setelah kalian baca, setelah kalian simak juga, kalian pasti tahu apa yang dilakukan anak sapi di sekitar sungai ya. Anak sapi sedang bermain, berarti kata bermain kalian tulis di titik-titik tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya isi lagi titik-titik berdasarkan kata-kata yang di atas atau yang ada kotak ya. Kalian pilih yang mana yang memang kata yang cocok untuk melanjutkan kalimat tersebut. Ya, nah ya, itu untuk tugas bahasa Indonesia. Dan selanjutnya tugas terakhir ada di halaman 122, soal penilaian akhir subtema 4. Ini adalah soal penilaian akhir ataupun soal penilaian dari subtema yang paling terakhir ya. Karena nanti kita akan masuk, minggu depan kita akan masuk tema 3. Ya, nah ya. Ini ada soal 1 sampai 20, soalnya ditulis dan pilih salah satu jawaban yang benar. Baik, itulah tugas untuk hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, ada kata-kata bijak, yaitu orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oleh karena itu, buat anak-anak ibu semuanya, jangan ada yang bosan belajar. Karena jika kalian bosan belajar mulai hari ini ataupun ke depannya, maka bisa dipastikan masa depan kita akan suram. Maka dari itu, haruslah terus belajar, giat belajar, dan gali terus ilmu agar kita bisa menjadi orang yang berguna di masa depan dan tidak ada kata penyesalan. Baik, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Shalom. Dadah.